Oke. Kaifa haluk, Humairah? Alhamdulillah. Khair. Khair, alhamdulillah. Oke. Di-unmute aja nggak apa-apa kayaknya, Humairah. Soalnya cuman kita berdua. Tapi di sini agak berisik, Kak. Soalnya di pinggir jalan rumah saya. Oh, ya udah nggak apa. Kemarin kita udah belajar tentang review sedikit ya. Tadi kemarin itu tentang huruf hijaiyah, terus ilqa utahiyah, salam sapaan, kemudian sama ta'aruf bin nafs, perkenalan diri, sama sedikit tentang kosakata ini ya, tentang keluarga. Oke, mungkin aku share screen dulu. Review yang kemarin ya, Humairah. Coba yang ilqa utahiyah. Aku ini deh. Yang kemarin ilqa utahiyah kan ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Aku ngomong ini, Humairah jawab ya. Oke, yang pertama, sobahul khair. Coba mundur. Oke, masaul khair. Masa unur. Mantap. Haruka Said. Harus Said. Lupa. Saidun Mubarak. Saidun Mubarak. Ya, Saidun Mubarak. Terus Lailatul Said. Lailatul Saidah. Saidatun Mubarakah. Mantap. Jayid. Masih ingat ya? Coba kalau perkenalan Perkenalan. yang pendek Yes. aja deh, nggak apa-apa. Langsung Ismi gitu. Ismi Humairah, ana min Jakarta, ana mudarisa fi kelas baca anakku sayang. Apa yang lulus itu, Kak? Takharajtu min Takharajtu min Kusumanagara. Min Kusumanagara, Ismi Logatil Injiliziyah, ana askunu an di Jakarta. Oke, bagus-bagus. Jahit. Tadi yang kismi taklimil lokatil injiliziyah. Ini taklim mil watil Injiliziyah. Taklimil lokatil injiliziyah. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjut ke kalimatun atau kata sama domirun, pronomina atau kata ganti. Oke, sebelum kita mulai, hayya nabda dirasatana fi hadzal yaum biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama ada kalimah ya. Di sini kalau di bahasa Arab itu kalimah itu artinya kata. Kalau di kita kan itu kalimat ya. Kalimat itu ya kalimat gitu. Kalau di bahasa Arab jangan sampai ketukar. Jadi kalau kata itu bahasa Arabnya kalimah. Kalau kalimat bahasa Arabnya itu jumlatun gitu. Jadi jangan sampai ketukar. Kalau huruf ya huruf masih sama huruf. Jadi huruf itu huruf, kalau kata itu kalimatun atau kalimah. Kemudian kalau kalimat itu bahasa Arabnya jumlah. Tuh. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar tentang domir atau kata ganti. Oke, yang pertama ada kalimat. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimat, taksimul kalimah, pembagian kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Oke, aku full screen dulu. Ini PPT aku udah kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Oke. Yang pertama itu ada al-ismu atau isem kita bilangnya. Biasanya tuh bilangnya isem. Itu mungkin enaknya ya kalau di kita bisa diartikan jadi kata benda. Yang pertama itu adalah al-ismu, isem atau kata benda. Kemudian yang kedua itu ada al-fi'lu atau kita biasanya bilangnya fi'il gitu, fi'il. Kemudian
Oh ya, fi'il itu kata kerja gitu ya. Mungkin bisa diartikan sebagai kata kerja. Kemudian yang ketiga itu adalah al-harfu. Harf. Bilangnya biasanya harf gitu. Harful jar, harful atof gitu. Itu adalah apa ya, kalau harf itu sebenarnya nggak bisa diartikan secara harfiah kata sambung ya. Cuman mungkin aku di sini ngertiinnya jadi kata sambung gitu. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada ism, fi'il, sama harf. Oke, lanjut dulu. Yang pertama itu adalah al-ismu atau ism. Ism adalah setiap kata yang menunjukkan arti benda seperti orang, hewan, tumbuhan, waktu, tempat, sifat, dan makna lainnya yang tidak terkait dengan waktu. Nah, ini Humairah, kita kan sama-sama anak bahasa nih. Coba kalau kata benda tuh di bahasa Inggris apa deh kira-kira? Noun. Iya benar, noun. Jadi kalau di bahasa Inggris noun, kalau di bahasa Indonesia tuh kata benda, kalau di bahasa Arab itu ism. Lanjut dulu ya, kita masuk ke contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh kata al-ismu atau ism. Yang pertama ada masjidun, artinya masjid. Ada kursiun, artinya kursi. Ada maktabun, meja. Terus naharun, artinya siang. Terus muslimun, artinya seorang muslim. Oh, ini kebalik ya, maaf ya. Yang ini muslimun artinya seorang muslim, yang ini muslimatun atau muslimah artinya seorang muslimah. Kemudian to'amun itu makanan, ada bakorun sapi sama kitun. Ini harusnya ada tasdidnya, kitun kucing. Bisa dilanjut ya? Bisa, Kak. Oke. Nah, dalam bahasa Arab itu sebenarnya ini banyak jenis-jenisnya ya. Cuman ini aku nanti akan menyebutkan beberapa aja. Ada 2 nanti yang aku sebutin. Di bahasa Arab itu ism itu dibagi berdasarkan gender. Yang pertama itu ada mudzakkar sama muannas. Nah, kalau mudzakkar itu kata kerja yang merujuk ke gender pria atau maskulin. Kalau muannas itu adalah kata yang merujuk kepada gender perempuan atau feminim. Nah, di sini kita ada ciri-cirinya. Yang pertama itu kalau yang muannas itu ada tak merbutohnya. Kemudian ada tak taknis. Nah, ini kalau tak merbutoh itu yang ini ya, yang dia bentuknya bulat. Kalau yang tak taknis ini dia yang terbuka gitu. Jadi jangan sampai kebalik, tak marbutoh itu yang bulat, tak taknis itu yang terbuka. Kemudian ada alif maksuroh dan ini ya, dan alif mamdudah. Nah, ini tuh bukan iya ya. Ini adalah alif sebenarnya. Kalau ya itu di bawahnya ada titik 2-nya. Kalau ini alif maksuroh. Alif kan sebenarnya dia bertitik tegak gitu ya. Tapi yang di sini dia kayak apa sih? Kayak tidur gitu, melengkung gitu. Ini namanya alif maksuroh. Nah, kalau alif mamdudah itu ada alif sama ada hamzahnya. Kemudian kalau yang ciri-cirinya mudzakkar itu nggak ada tak merbutohnya. Kalau yang mu'anas tadi ada tak merbutohnya, kalau yang mudzakkar nggak ada tak merbutohnya. Kemudian nggak ada tak tanisnya. Kalau tadi yang mu'anas ada, yang mudzakkar itu tanpa. Kemudian ini masih sama, tanpa alif maksuroh sama alif mamdudah. Kalau yang mu'anas itu ada. Gitu. Oke, kita masuk ke contohnya dulu deh, coba. Nah, pertama, yang mudzakkar. Misalnya contoh katanya muslim, ada muslimun. Itu artinya laki-laki muslim. Nah, kalau yang mu'annas, tadi salah satu ciri-cirinya apa? Ada tak merbutohnya. Jadi dia di sini muslimatun. Artinya itu perempuan muslim. Gitu. Kemudian yang contoh kedua, itu ada ibnun. Apa artinya ibnun, Humairah? Anak laki-laki. Iya, anak laki-laki. Dia nggak ada tak merbutohnya. Tadi nggak ada apa ciri-cirinya? Tanpa tak merbutoh, Tak tanpa tak. membuka, tak tanis sama alif maksuro dan alif mamudah. Mamdudah, iya benar. Mamudah. Ini nggak ada itu ya. Jadi dia disebut sebagai mudzakkar. Kemudian ada bintun. Bintun itu artinya anak perempuan. Nah, di sini ada apa nih namanya tak apa? Tak tanis. Iya benar, tak taknis. Makanya dia disifati sebagai mu'annas atau sebagai kata benda perempuan. Kemudian ada lanjut nih, Salman.
nggak ada ya ciri-ciri ininya ya. Tanpa tak taknis, tanpa tak marbutoh, tanpa alif maksurah, alif mamdudah. Nah, yang kemudian yang mu'annas ada Salma. Yang ini apa namanya tadi? Alif apa? Alif maksurah. Iya benar. Dia mu'annas karena ditandain dengan alif maksuroh. Lanjut. Kemudian ada rijalun. Itu artinya anak laki-laki atau laki-laki gitu ya. Kemudian yang mu'annas itu ada nisaun. Artinya perempuan. Nah, ini ditandai dengan apa nih? Alif mamdudah. Iya benar, alif mamdudah. Sebentar ya, ada orang deh kayaknya. Sorry. Tadi ada orang. Kula nuwun. Kalau di bahasa Jawa, kula nuwun. Permisi. Oke, lanjut. Tadi sampai rijalun sampai nisa ya. Kemudian, nah ini kalau di bahasa Arab itu, kata benda itu juga bisa disifati. Misalnya nih, kursiyun. Kursiyun itu kan kursi ya, masa mau disifatin, kalau di kita kan kursi ya kursi aja gitu, dia nggak ada gendernya gitu. Kursi ya kursi aja, entah cewek entah cowok gitu. Nah, kalau di bahasa Arab itu benda itu bisa disifati gitu. Misalnya nih kursiyun. Kursiyun itu masuknya ke mudzakkar karena apa tadi? Ciri-cirinya mudzakkar itu kan tanpa tak marbutoh, tanpa tak tanis, alif maksurah, alif mamdudah ya. Nah, kemudian nih ada almari, artinya tuh khizanatun. Di sini dia ditandai dengan tak marbutoh, makanya dia masuknya ke mu'annas gitu. Nah, sebelum masuk lebih lanjut nih, ada yang mau ditanyain nggak dari Humairah? Enggak, Kak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, lanjut. Nah, mu'annas sama mudzakkar itu ada dibagi menjadi 4 gitu. Yang pertama itu ada mudzakkar hakiki sama mu'annas hakiki. Apa tuh mudzakkar hakiki? Mudzakkar hakiki itu kata benda yang merujuk pada manusia atau binatang berjenis kelamin laki-laki gitu. Misalnya kemarin yang udah kita bahas apa ya? Oh tadi yang tadi muslimun. Kan udah jelas ya kalau muslimun itu pasti dia gendernya laki-laki gitu. Kemudian ada mudarrisun. Itu kan jelas ya, mudarrisin itu cowok gitu. Apalagi contohnya yang bisa disebutin Humairah apa? Oh, libun. Iya benar, tolibun itu kan udah jelas ya. Dia itu berjenis kelamin laki-laki. Kemudian ada mu'anas hakiki yang berjenis kelamin perempuan gitu. Yang sama kayak tadi, kalau mudzakkar itu kan tadi muslimun. Berarti kalau mu'anasnya apa? Mu'annasnya muslimatun. Oh, benar, contoh lainnya coba. Umun. Oh iya, ya, itu masuknya sebenarnya belum, ya benar sih hakiki. Umun, terus tolibatun gitu, tolibatun, terus mudarrisatun. Lanjut ya. Kemudian ada mudzakkar majasi sama muannas majasi. Nah, kata mudzakkar majasi itu kata benda yang telah disepakati orang-orang Arab berupa benda mati atau sesuatu yang tidak bernyawa yang merujuk kepada laki-laki. Contohnya tadi ada kata kursiyun. Itu ya. Kenapa Kak kok dia disifatin sebagai laki-laki sih? Kenapa ya? Kalau misalnya ditanya kayak gitu, eh, mungkin kalau orang Arab ditanya kayak gitu juga, ya gimana? Itu kita udah nyebutnya dari dulu gitu-gitu. Kursi itu yang mudzakkar gitu. Karena pada dasarnya apa tadi? Bahasa itu kan adalah sebuah kesepakatan ya. Jadi orang-orang Arab sana itu menyepakati bahwa kursi itu adalah mudzakkar masuknya gitu. Kemudian muannas majasi sama kata benda yang telah disepakati orang-orang Arab berupa benda mati atau sesuatu yang tidak bernyawa yang merujuk kepada perempuan kayak tadi misalnya khizanatun artinya itu kan almari. Loh kok almari disifati sebagai perempuan gitu kan? Ya mungkin gitu ya. Ya itu sudah sebuah kesepakatan orang-orang Arab gitu. Kok dia disepakatin sebagai muannas atau bergender perempuan gitu. Oke, lanjut.
Nah, ini contohnya al-amsilatu, contoh. Yang muzakkar hakiki itu ada tolibun, kemudian yang muannas hakiki itu ada tolibatun. Kemudian ada contoh nama nih ya, Ridwan. Kemudian ada Fatimah. Ini ditandain dengan tak marbutoh ya, yang kalau yang sini nggak ada. Kemudian ada bakorun, ada bakorotun, sapi. Nah, kalau yang majasi nih ada contohnya masjidun, ada madrasatun, artinya sekolah. Kemudian ada komarun, artinya bulan. Kemudian ada syamsun. Nah, loh Kak, ini syamsun nggak ada loh ininya, apa namanya, tak marbutohnya atau ciri-ciri apa namanya, ciri-ciri dari mu'annas gitu kan. Tadi kan ada ciri-cirinya, ada tak marbutoh, ada tak taknis, ada alif maksuroh, ada alif mamdudah. Nah, itu tadi karena ya gimana, syamsun itu udah disepakati sama orang-orang Arab itu jadi kata mu'annas gitu. Dia isi mu'annas. Ada juga sebenarnya contoh lainnya, misalnya apa ya? Kalau yang cowok itu ada kan namanya Hudaifah. Loh, dia Hudaifatun tulisannya, dia ada tunnya, tapi dia sama orang-orang Arab itu disifati sebagai laki-laki. Nah, itu yang namanya majasi, al-majasi, mu'annas majasi, mudzakkar majasi. Dia ada beberapa kata pengecualian gitu ya, yang tanpa ciri-ciri tadi gitu. Bisa dimengerti? Apa ada pertanyaan? Bisa, Kak. Oke. Astamir ya. Nah, coba di sini ada kata nih. Kemarin kan udah belajar hadza hadhihi ya. Iya. Oke, kalau hadza untuk Laki-laki. kalau hadhihi untuk perempuan. Coba di sini sekarang kan ada kata-kata nih, ada al-kalimat, coba ditambahin hadza sama hadhihi. Yang pertama ada asadun. Berarti Haza, dia haza asadun. lanjut. Haza ustadun. Iya, benar. Lanjut. Haza kursiyun. Nah, jayid. Lanjut. Hadihi hizanatun. Khizanatun. Lanjut. Hadihi fatwa. Betul. Lanjut. Haza kitabun. Betul. Hadihi asyura'u. Apa? Mm-mm. Hadihi, Kak. Benar. Benar. Hadhihi Asyura itu, ini Asyura itu artinya bulan Syuro. Asyura. Gitu. Ini kan ditandai dengan apa nih tadi? Alif mamdudah. Iya, benar, alif mamdudah. Lanjut. Hadihi muslimat. Hadhihi muslimatun. Hadhihi muslimat. Lanjut. Hadihi bintun. Ahsanti, lanjut. Haza maktabun. Astamir. Haza faslun. Mm-mm. Hadihi hadikotun. Benar. Lanjut. Hadihi maktabatun. Mm-mm. Hadihi kubro. Betul. Hadihi ustazatun. Iya, betul, betul semua. Wah, berarti udah ini ya, udah paham ya. Insya Allah. Bisa dilanjut ya ke materi berikutnya. Oke. Nah, ini. Di bahasa Arab itu ism itu dibagi berdasarkan jumlahnya juga. Ada 3 nih. Yang pertama itu mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Ini musanna ya, bukan mu'annas. Kalau yang mu'annas tadi itu kata benda perempuan, kalau yang ini musanna. Nah, yang pertama yang mufrad. Mufrad itu adalah ism yang menunjukkan arti tunggal. Jadi dia satu gitu. Dia cuman artinya tuh satu gitu. Kemudian yang musanna itu adalah isim yang menunjukkan arti dua. Yang jamak itu adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari dua. 3, 4, 5, 6, sampai banyak itu adalah jamak. Nah, contoh katanya. Yang pertama ada madrasatun. Ini artinya satu sekolah. Sekolahnya itu cuma ada satu gitu. Kemudian yang kedua ada madrasatani. Berarti ada 2 sekolah. Kemudian yang jamaknya ini bisa 3, bisa 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Itu madarisun gitu. Kemudian lanjut ada masjidun.
masjidani, masajidun. Masjid 1, masjid 2, masjid 3 atau lebih. Kemudian ada tolibun, tolibani, tolibuna. Kemudian ada kitabun, kitabani, kutubun. Kursiyun, kursiyani, karosiyun. Muslimun, muslimani, muslimuna. Kemudian ada muslimatun, muslimatani, muslimat atau muslimatun. Nah, ini kalau yang musana ini ngebentuk katanya itu tinggal dikasih alif sama nun gitu. Madrasatun, madrasatani, masjidun, masjidani, tolibun, tolibani. Nah, coba kalau misalnya tolibatun, gimana untuk musananya? Tolibatan. Betul, tolibatani. Lanjut ya. Ya. Nah, tadi kan yang isim udah nih. Sekarang yang fi'lun, al-fi'lu, atau kata kerja. Fi'il itu adalah setiap kata yang menunjukkan arti pekerjaan dan terikat oleh masa atau waktu tertentu. Lampau atau yang udah dilakukan, sudah dilakukan, kemudian ada sekarang atau sedang, dan yang akan datang. Nah, yang pertama itu adalah fi'il itu untuk masa lampau itu ada fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu fi'il yang telah lalu gitu, kata kerja yang sudah lalu. Kemudian ada fi'il mudhari. Itu kata kerja sekarang. Kemudian ada amr. Nah, kalau amr ini, fi'il amr ini sebenarnya adalah kata perintah. Kata perintah itu kan kalau kata perintah berarti itu udah dilaksanakan atau belum? Belum kan ya, makanya dia masuknya ke yang akan datang gitu. Fi'il amr gitu. Fi'il perintah. Oke, lanjut dulu. Nah, yang pertama ini ada fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang telah dilakukan di waktu lampau gitu. Misalnya contohnya dhahabat thalibu ilal madrasati. Ini madrasati ya. Ilal madrasati. Yang mana yang kata kerja lampaunya? Dhahaba. Iya benar, dhahaba. Kemudian yang selanjutnya ada darasa aliyun fil maktabati. Yang mana kata kerjanya? Darosa. Iya benar, darosa. Kemudian ada akala Muhammadun ar-ruza. Yang mana kata kerjanya? Apalah? Iya benar, ada akala. Akala makan Muhammad, Muhammad ar-ruza nasi gitu ya. Kemudian lanjut, yang kedua ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan terjadi gitu. Jadi dia bisa dipakai di apa ya namanya ya, yang akan datang itu sebenarnya bisa gitu loh. Cuman biasanya dia ditambahin kata sa atau saufa gitu. Nah, coba yang pertama dibaca Humairah. Yaqra'u talibul kitab. Yaqra'u talibul kitab. Yang mana kata kerjanya? Yaqra'u. Yaqra'u. Ini fi'il mudhari. Kemudian lanjut dibaca coba. Tashrabu Fatimah tunmi'a. Tashrabu Fatimah alma ya ini sebenarnya. Ini alma itu air. Ini tuh ini apa ya namanya? Ini sebenarnya udah ditulis pakai fathah tapi dia munculnya di sini jadinya kasroh ya, harusnya di atasnya ya. Lanjut dibaca. Azhabu ila suqi. Adhabu ila suqi. Aku sedang pergi ke pasar. Yang mana kata fi'il mudhari'nya? Azhabu. Adhab benar. Bisa dipahami ya? Bisa kok. Oke, kita lanjut. Yang kemudian ada al-fi'lul amru. Ini harusnya al-fi'lu amr atau biasanya kita fi'il amr gitu, fi'il amr. Fi'il amr itu adalah fi'il yang menunjukkan arti perintah untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Ini misalnya iqra kitaban, baca buku, baca iqra kitabaka, baca bukumu. Tuh. Ini kan kata perintah gitu. Kemudian ijlis, duduklah.
duduk gitu. Kalau di kelas-kelas biasanya tuh ada yang kayak ijlis, kif gitu. Itu artinya kata perintah duduk, berdiri gitu. Kemudian uktub arabiyya fil kitab. Ini harusnya fi kitab buka ya, nggak ada alif lamnya harusnya. Fi kitab buka. Tulis bahasa Arab di bukumu gitu. Uktub, uktub. Tuh. Ini untuk fiil amr. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, review dulu. Tadi fiil ada 3. Yang pertama apa? Fiil Madi, madi, terus mudore, mudhari amr. sama fiil amr. Iya benar. Lanjut dulu ya. Nah, ini untuk contoh-contohnya nih. Madi, mudhari sama amr. Pergi. Ini kebalik, sorry ya. Harusnya yang madi di sini ya. Madi, mudhari sama amr nih. Maaf kebalik. Ini misalnya untuk pergi, zahaba, yadhabu, idhab. Kemudian yang belajar ada darosa, yadarusu, udrus. Lanjut coba Humairah, Kak Humairah dibaca. Akala ya ulu kul. Lanjut. Qura'a ya qra'u iqra. Syaroba ya syrobu ishrob. Jalasa ya jelisu ijlis. Benar. Kataba ya kubu uktub. Iya, kemudian? Wami'a yasma'u isma'. Iya, betul. Isma'i. Dengarkan aku ya, Isma. Gitu. Lanjut dulu. Nah, kemudian ada al-harfu. Harf adalah kata yang tidak mempunyai fungsi dan arti yang sempurna kecuali setelah berhubungan dengan kata yang lain. Adapun harf juga tidak bisa menerima perubahan bentuk, harokat, ataupun perkiraan. Harf hukumnya mabni atau tetap. Jadi dia kata-katanya itu nggak bisa diubah-ubah ya. Kalau fiil sama ism tadi itu dia bisa berubah gitu. Lanjut dulu. Nah ini harf itu sebenarnya ada banyak, tapi di sini aku sebutin harful jar dulu ya. Harf jar dulu. Yang pertama itu ada min, artinya dari. Contohnya, jitu min Jakarta. Saya datang dari Jakarta. Nah, min ini kalau misalnya dia berdiri sendiri, itu nggak bisa sebenarnya diartikan secara harfiah dari ya. Jadi dia harus bercampur sama kata-kata yang lain dulu, baru dia bisa diartikan secara apa ya, secara benernya gitu. Karena bisa jadi ini ada min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam itu dia memiliki arti yang beda gitu loh ketika dia digabungkan dengan kata-kata yang lain gitu. Kemudian ada ila, bisa kita artikan sebagai ke. Contohnya kalimatnya adhabu ilal madrasati. Adhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Kemudian ada an. Coba dibaca. Hamairah. Yang kalimatnya kan Yang kalimatnya baiti. Baiti ba'idun anil madrasati. Baiti ba'idun anil madrasati artinya rumah saya jauh dari sekolah. An ini juga bisa tentang ya, misalnya apa ya? Kayak yang kemarin itu kita sanadrus al yaum an, kemarin itu loh yang pertama kali kita ketemu. Sanadrus al yaum an. Jadi kita hari ini akan belajar tentang gitu. Jadi an ini bisa dari, bisa tentang. Kalau yang di sini kan dia artinya adalah dari ya, rumah saya jauh dari sekolah. Baiti ba'idun anil madrasati gitu. Kemudian yang ala artinya di atas. Coba dibaca. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Nah, di atas di sini, kalau yang di atas di sini, itu artinya dia di atasnya menempel gitu loh. Jadi kalau buku itu kan menempel ya sama meja. Nah, ada nih yang di atas, tapi dia itu nggak menempel gitu. Misalnya lampu gitu. Misalnya lampu, itu dia bilangnya fauko, bukan ala ya. Fauko gitu. Fauko. Kalau yang di sini itu alanya yang kayak menempel gitu. Lanjut, fi itu artinya di dalam. Yuk dibaca yuk. Iqra'i. Yajlisu mudarisu fil idarah. Yajlisul mudarisu fil idarati.
Guru sedang duduk di kantor. Kemudian bi, artinya dengan, al-ma'na dengan. Coba dibaca. Aqta'u tufaha bisikini. Aku ta'u tufaha bisikin. Aku memotong apel dengan pisau. Lanjut, kaf itu artinya seperti. Wajibuki kalbadri. Wajahuki kalbadri, wajahmu bagaikan rembulan, wajahmu seperti rembulan gitu. Kemudian li ini untuk atau milik, coba dibaca dulu. Wa yashtaril fawakih lil Zainab. Wa yashtaril fawakih lil Zainab. Dia membeli buah untuk Zainab gitu. Jadi di sini artinya yang li ini untuk kepemilikan ya. Untuk ding, bukan untuk yang kepemilikan gitu. Nah, ini makanya terus apa dong bedanya huruf yang huruf biasa sama harf yang ini? Nah, kalau yang harf yang ini itu dia walaupun satu kata, harf itu kan huruf ya, cuman satu kata doang gitu. Kalau huruf yang ini dia itu memiliki makna. Kalau yang misalnya a, ba, ta, sa, jim, ha, ho, itu kan dia cuma sekedar huruf aja ya. Nah, kalau huruf yang ini, al-harfu yang ini, itu dia memiliki makna gitu, walaupun cuma satu huruf aja. Misalnya ba, kaf, lam. Tapi dia akan memiliki makna ketika dia bergabung dengan kata-kata yang lain gitu. Jadi bedanya itu ya, harf yang ini, al-harfu yang ini sama al-harfu yang kayak misalnya huruful hijaiyah gitu. Itu bedanya ada itu ya. Dia memiliki makna gitu. Oke, sampai di sini. Indakum soalan? Indaki soalan? Ada pertanyaan? Kamu mau nanya kalau pola kalimat dalam bahasa Arab tuh gimana, kan kalau di Indonesia kan SPOK, kalau bahasa Oh, iya. Jadi kalau di bahasa Arab itu polanya itu agak beda ya. Jadi dia PSOK. Predikat dulu, baru objeknya, baru apa namanya? Keterangan gitu. Misalnya yang mana nih? Nah, ini. Yajlisul mudarrisu fil idarati. Dia, yajlis itu dia laki-laki duduk, al mudarrisu guru, fi keterangannya langsung fil idarati. Jadi dia ya, objek dulu baru predikat dulu baru ini ya subjeknya gitu. Tapi sebenarnya bisa juga sih kalau misalnya mau al mudarrisu yajlisu fil idarati itu juga sebenarnya masih bisa sih, karena di dalam ini jadi jauh dulu ya, karena di dalam bahasa Arab itu dia jumlah atau kalimat itu ada dua, yaitu jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Kalau yang jumlah ismiyah itu dia diawali sama benda gitu. Sama benda. Iya, sama ininya dulu, subjeknya dulu. Kalau jumlah fi'liyah tadi ya dari kata fi'il itu dia diawali dari ininya dulu. Kata kerjanya dulu, dari fi'ilnya dulu gitu. Tapi umumnya kalau di bahasa Arab itu kita nulisnya pakai ininya dulu, apa namanya? Kata kerjanya dulu, pakai fi'ilnya dulu kayak yajlisul mudarrisu, terus yaktubut talibu, apalagi qoro'a mudarrisu, qoro'a talibu gitu. Biasanya dipakainya ininya dulu, fi'il gitu. Ini juga kalau ini dia nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya. Nah, nih kalau di bahasa Arab itu dia bisa tanpa subjek gitu, jadi langsung kata kerja gitu, karena di kata kerja ini dia udah nyimpen apa namanya, dia udah nyimpen subjeknya gitu. Nanti akan kita bahas, cuman nanti nggak akan dibahas lebih lanjut, takutnya nanti kebanyakan jadi bingung ya. Jadi ini yang awal-awal dulu deh, biar nggak bingung dulu gitu. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini kita masuk ke ismud domir, kata ganti. Ismud domir adalah isim yang menunjukkan arti kata ganti orang gitu, atau pronomina. Misalnya, dia, aku, kamu gitu, mereka gitu. Nah, kata ganti di bahasa Arab itu ada 3. Domir munfasil, domir mutasil, sama domir, ini salah, sorry banget, banyak tipunya. Ini harusnya domir mustatir ya.
Harusnya domir mustatir ini yang ketiga. Yang tadi udah kita bahas. Nah, kalau domir mungfasil itu yang misalnya dia, aku, kamu gitu. Kalau domir mutasil itu yang kayak nya, kalau di bahasa Indonesia biasanya nya ya, nya mereka gitu. Nah, kalau yang domir mustatir, tadi yang kita barusan bahas, dia tuh domir yang menyimpan yang ada di kata kerjanya gitu. Jadi dia di kata kerjanya itu udah menyimpan domirnya gitu. Tapi yang kita bahas hari ini, yang dua ini dulu aja ya, mungfasil sama mutasil gitu. Nanti, soalnya kalau yang domir mustatir itu nanti berkaitannya sama kata kerja gitu. Nanti takutnya jadi bingung karena kebanyakan. Jadi yang kita bahas dua dulu. Nah, domir mungfasil itu adalah domir yang ditulis terpisah dari isemnya. Jadi dia dapat berdiri sendiri. Nah, ini ada mutakalim itu orang pertama, khotob itu orang kedua, ghaib itu orang ketiga. Nah, kalau yang orang pertama itu contohnya ada nahnu, ada ana. Itu domir mutakalim gitu. Kemudian yang mukhotob orang kedua ada anta, itu aduh maaf ini juga kebalik ya ini ya harusnya ya. Ini harusnya anti, yang ini anta. Aku benerin dulu aja sekalian. Ini harusnya anta. Harusnya anta, yang ini anti. Biar nggak bingung. Anti. Nah, anta, anti. Kemarin kan udah ya, anta itu untuk kamu tapi laki-laki, kalau anti itu untuk kamu perempuan. Kemudian ada antuma, itu untuk kalian berdua laki-laki. Kemudian yang antuma sama, antuma itu untuk kalian berdua perempuan gitu. Kemudian ada antum untuk kalian laki-laki, tapi dia jamak, lebih dari 2 gitu, 3, 4, 5, 6, berbanyak orang gitu ya. Kemudian kalau untuk yang perempuan itu adalah antunna, itu yang mukhotob ya, orang kedua gitu. Kemudian ada yang ghaib, orang ketiga. Kalau ghaib ini berarti kan kita nggak berbicara sama orangnya ya, orangnya mungkin ada di situ, tapi kita nggak berbicara sama orang itu gitu loh. Contohnya itu ada huwa, dia laki-laki, yang mufrad ya. Kemudian hiya, itu dia perempuan. Kemudian yang musanna, tadi musanna itu apa? Halo, musanna apa tadi? Untuk benda yang dua ya. Iya, Untuk benda yang dua. Jadi kalau di apa namanya? Di bahasa Arab itu pronominanya ada ini. Ada untuk 2 orang gitu. Misalnya nih untuk mereka tapi itu ini cuma berdua gitu. Mereka berdua, huma. Kalau untuk yang mudzakkar, untuk yang laki-laki itu ada huma, yang muannas juga huma gitu. Kemudian ada jamaknya. Kalau yang jamak yang lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu kalau untuk laki-laki, untuk yang mudzakkar itu ada hum. Kalau yang muannas jamaknya itu hunna gitu. Sampai di sini bisa dipahami? bisa Kak. Oke. Nah, ini al-amsilatu contohnya. Contohnya nih. Man anta. Ini dia domir apa tadi? Domir Mungfasil ya. Nah, ini domir mungfasil yang kita bahas ini, yang domir mungfasil. Dia bisa berdiri sendiri nih. Man anta, siapa kamu? Nah, ini. Ana mudarrisun. Saya seorang guru. Nah, ini kan antanya tapi dia merujuk ke apa tadi kalau untuk laki-laki? Mudzakkar. Iya benar mudzakkar. Pakainya kalau yang mudzakkar itu anta. Kalau yang muannas itu dia pakainya man anti. Iya benar, man anti. Nah, kalau ini jawabannya ana mudarrisatun. Saya seorang guru. Jadi anak itu dia nggak perlu nih anak itu menyebutkan apa ya? Dia tuh ya cewek cowok gitu loh. Dia bisa dipakai untuk cewek atau cowok. Kalau untuk anta, anti itu dia harus
ini apa ya namanya? Dia ada bedanya gitu loh. Kalau anta untuk muannas, kalau Gender ya. mudzakar, oh dia ada gendernya. Kalau anta itu untuk mudzakar, kalau anti itu untuk muannas. Jadi kalau ana tuh bisa nih, mau anak aku yang ngomong cowok, mau anak aku yang ngomong cewek, itu juga ngomongnya tetap ana gitu. Enggak ani gitu, enggak. Tapi ana tetap. Lanjut. Aina, sodiakuka, di mana temanmu? Huwa fil baiti. Huwa apa artinya huwa? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Berarti dia mudzakkar mufrad ya, untuk dia laki-laki. Kemudian aina sodiaqatuka, di mana temanmu? Nah, ini merujuknya ke perempuan. Hiya fil baiti. Dia perempuan di rumah. Terus selanjutnya min aina antum, kalian dari mana? Min dari aina di mana? Antum kalian. Min aina antum, kalian dari mana? Ini berarti untuk jamak apa? Kalau antum Yang laki-laki muzakkar. mudzakkar jamak mudzakkar ya antum. Kemudian nahnu. Nahnu minal madrasati. Nah, ini nahnu sama nih. Nahnu sama kayak ana, dia nggak perlu untuk ada gender cewek cowok gitu. Mau cewek mau cowok dia pakainya tetap nahnu. Kemudian manhuma, mereka berdua siapa? Manhuma, mereka berdua siapa? Huma tolibani. Mereka berdua ini adalah dua siswa gitu. Oke, sampai di sini. Indaki soal. Soal? Ya. Oke, bisa dipahami ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kita lanjut. Kalau yang tadi itu domir mungfasil, kalau yang ini domir muttasil. Muttasil itu artinya apa? Menyambung gitu, bersambung. Nah, coba kita baca dulu pengertiannya. Domir mutasil adalah domir yang penulisannya bersambung dengan kata sebelumnya. Dia tidak dapat berdiri sendiri. Jadi kalau domir mutasil ini dia harus bersambung ke kata sebelumnya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Nah, sekarang coba yang orang pertama dulu, mutakallim. Domir mutasil, mutakallim. Nah, ini kalau yang tadi aku itu pakainya ya. Ya, mati ya. Kemudian kalau yang nahnu itu ada nah, kita misalnya. Kemarin yang udah kita pelajarin apa? Ismi. Ya, benar. Ismi, namaku. Kalau di bahasa Inggris kan my name is siapa gitu. Kemudian ada kita. Nah, misalnya apa ya? Kata madrasatuna, sekolah kita gitu. Madrasatuna. Ini orang pertama, orang yang berbicara gitu ya. Kemudian ada mukhotob, orang keduanya. Kalau yang mudzakkar itu, ini kebalik lagi nih. Harusnya yang mudzakkar itu yang kak ya. Nah, ada benar. Harusnya yang mudzakkar itu ka, yang muannats itu ki. Contohnya apa kemarin? Ismuka atau ismuki? Ismuka, ismuki siapa? Namamu, namamu laki-laki, namamu perempuan. Masmuka, masmuki siapa namamu laki-laki, siapa namamu perempuan gitu. Kemudian ada kuma, masmukuma, siapa nama kalian berdua gitu. Nah, ismuna, ini jawabannya bisa nih ismuna gitu misalnya. Nama kita berdua, misalnya Muhammad wa siapa? Wa Mahmud gitu. Ismuna Muhammad wa Mahmud gitu. Kemudian ada kum, itu untuk jamak kalian yang laki-laki. Kalau kuna itu untuk jamak yang kalian perempuan. Kemudian yang khaib nih, yang khaib itu berarti orangnya nggak ada ya, atau orangnya ada tapi kita nggak berbicara sama dia gitu. Untuk yang mudzakkar itu ada hu, yang muannas itu ada ha. Kemarin contohnya ismuhu, namanya dia laki-laki. Kalau yang perempuan berarti ismuha. Kemudian yang musanna, yang dua orang itu ada huma untuk laki-laki, dan yang perempuan juga masih sama, huma juga. Nah, untuk yang jamak itu ada hum sama hunna. Jamaknya hum sama hunna, yang mudzakkar itu hum, yang muannas itu huma, hunna. Nah, kalau misalnya nih, kan ada ini Kak, yang misalnya bentar. Kalau misalnya antum kan itu untuk kalian laki-laki, kalau antuna untuk kalian perempuan.
hum untuk mereka laki-laki, hunna untuk mereka perempuan. Kalau misalnya cewek cowok pakainya yang gimana dong? Ada kata-kata baru. Enggak, kalau yang campur misalnya ada cewek cowok mereka banyak gitu, pakainya yang laki-laki. Antum gitu. Misalnya nih ada sekelompok orang siswa gitu, isinya kan banyak. Ada cewek, ada cowok gitu. Itu pakainya yang antum, dan pakainya yang hum gitu. Misalnya contoh katanya yang kemarin, kaifa halukum, kalau biasanya di kelas-kelas gitu ya, kaifa halukum, itu kan kalau di kelas kan banyak kan, nggak mungkin cewek semua, nggak mungkin cowok semua, bisa sih kalau yang ini ya, satu kelasnya cewek semua itu bisa. Kalau misalnya campur itu pakainya kaifa halukum gitu. Kalau misalnya isinya kelasnya cewek semua itu kaifa halukum, dan juga bisa sih. Cuman biasanya tetap pakainya kaifa halukum gitu. Jadi kalau campur pakainya yang ini ya, muzakkar gitu. Nah, ini al-amsilah. Coba dibaca. Man huwa mudarrisi. Man huwa mudarris. Siapa kamu? Saya seorang guru. Di mana? Di mana ininya? Domir mustatir, domir mutasilnya. Yang itu yang mudarrisi sinya itu pakai Iya, ada yaknya ya. Nah, ini kenapa tadi definisinya dari domir mutasil? Dia itu harus bergabung dengan kata yang lain. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dia nyambung. Mudarrisi, bukan mudarris, sin, terus iya-nya beda. Di spasi gitu enggak. Jadi dia bersambung gitu. Gua mudarrisi. Terus coba yang kedua dibaca. hal hadza kitabuka. Na'am, hadza kitabi. Nah, ini juga hal hadza kita buka yang mana? Apa? Domir mutasilnya. Mutasilnya kitabuka. Berarti di Kaknya ya. kaknya, iya benar, kita buka. Kaknya itu apa tadi? Dia. Kamu. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Naam, hadza kitabi. Ya, benar, ini kitabku gitu. Kitabi. Domir mutasilnya itu ada di kitabi, di yaknya ini gitu. Lanjut. Aina talibu. Aina talibu. At-talibu fi faslihi. At-talibu fi faslihi. Domir mutasilnya ada di ini ya. Fi faslihi. Kemudian lanjut. Man hiya? Man hiya mudarrisati. Man hiya mudarrisati. Domir domir mutasilnya di sini ya, mudarrisati di ya-nya. Lanjut. Hal hadza kitabuha? Na'am, hadza kitabuha. Apakah ini bukunya? Iya, ini bukunya. Kalau tadi kitabuha, ha itu apa tadi? Kitabuha itu huma. Huma Untuk dia perempuan. Dia perempuan. Ghaib mufrad ya, ghaib mufrad. Untuk dia perempuan, ghaib mufrad, dia perempuan. Kemudian aina thalibatu? Aina thalibatu at-thalibatu fi fasliha. Aina thalibatu at-thalibatu fi fasliha. Nah, ini domir mutasilnya ada di sini, fasliha, di kelasnya dia perempuan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Berarti yang kalau domir mutasil ini lebih kayak kepunyaan gitu bukan? Iya, kayak kalau misalnya di bahasa Inggris apa sih? Our class gitu, my name gitu. Her book, his book, iya. Hampir penggunaannya tuh kayak gitu. Cuman kalau di bahasa Arab itu pronominannya kan ada banyak, ada berapa sih berarti? Wa huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anana, udah banyak banget ya. Kalau di bahasa Inggris kan I, apa sih? I, they. Coba sebutin. Ayu, Dewi, he, she, it. Oh iya benar, Ayu, Dewi, he, she, it ya. Kalau di bahasa Arab gitu, dia banyak gitu. Jadi memang harus bersabar untuk menghafalkannya. Iya. Oke, lanjut ya, bisa dilanjut ya. Bisa. Oke, nah ini ada at-tamrin, ada latihannya. Coba dibaca dulu sampai titik nih, sampai sorry rotun. Ismi Zahra.
Zahroh wa ana bintun Sogiroh. Ismi Zahroh wa anna bintun Sohiroh. Coba di sini disebutkan mana domir mustatirnya, mana domir mungfasilnya, mana domir muttasilnya. Coba di ismi ini ada nggak domirnya? Ismi itu mutasil. Bener, domir mutasil karena dia bersambung ya, dia gabung sama kata ismun atau nama. Terus ada lagi nggak domirnya di sini? Ana. Betul, ana. Domir apa? Munfasil. Mungfasil. Jadi ismi Zahroh wa ana bintun Sohiroh. Namaku Zahroh dan aku ini adalah seorang anak perempuan ya, anak perempuan kecil gitu. Kemudian lanjut. Naskunu ma'a abi wa ummi wa akhil kabir ismuhu Faiz wa ukti soghirah ismuha Salma. Oke. Aku artiin dulu ya. Askunu ma'a abi wa ummi wa akhil kabir ismuhu Faiz wa ukti soghir ismuha Salma. Dan aku tinggal bersama ayah, ibu, kakak laki-laki namanya Faiz dan kakak perempuan namanya dan adik perempuan namanya Salma. Coba di sini ada domirnya. Kalau askunu termasuk masih kan askunu saya tinggal. Sebenarnya dia masuk, tapi dia masuknya ke domir mustatir. Jadi dia masuk ke kata kerja yang udah menyimpan ini apa namanya? Menyimpan subjeknya gitu loh. Tanpa disebutkan subjeknya apa. Dia udah ini. Ya kan tadi kan udah perkenalan nih. Berarti askunu itu aku tinggal. Dia sebenarnya menyimpan ini apa? Menyimpan subjek apa askunu ini? Ana. Iya benar. Dia menyimpan subjek ana askunu. Kalau misalnya yaskunu berarti dia menyimpan subjek dia laki-laki gitu. Nanti kita belajar lagi. Semoga ada kesempatan ya belajar tentang yang fiil ini ya. Lanjut dulu. Ini boleh deh, kalau berarti udah paham ya pengertiannya yang mustatir ya. Oke. Askunu ma'a abi. Ada lagi? Abi. Ummi. Kalau abi itu mutasil. Betul. Ummi mutasil juga. Akhi domir mutasil. Ismuhu itu mutasil yang goib. Iya benar. Goib, muzakkar, mufrad ya. Terus yang mana lagi? Ukti mutasil. Betul. Ismuha mutasil. Iya betul. Lanjut. Wa ana uhibbuhum katsiran. Karena baitina fi Jakarta. Apa? Yang mana? Ada? Ana itu yang munfasil. Iya betul. Uhibbuhum mutasil. Mutasil. Terus ada lagi? Baitina. Baitina itu mutasil. Mutasil nahnu ya, yang kita ya. Kita di Jakarta. Oke. Wah, mantep nih. Udah paham berarti ya? Insya Allah. Dulu belajar di ngajinya gimana? Udah sampai ini ya pasti ya? Pernah, tapi udah lupa. Apa dulu di mana apa di apa gitu sekolah? Pengajian Kak, kalau sekolahnya sekolah negeri tapi bukan yang Islam itu, bukan yang kayak MTS. Gitu. Berarti ini belajar di pengajian gitu ya? Oke. Ini udah jam 5 ya, udah habis waktunya. Tapi coba kita review dulu dari yang tadi. Mana tadi? Aduh, jangan nge-lag dong komputer. Oke, tadi kan kita belajar kalimah nih. Kalimat, ingat-ingat ya, kalau di bahasa Arab itu kalimah itu artinya kata. Aduh, nge-lag nih laptopnya. Kalimah itu kata, kalau yang kalimat gitu, susunan dari kata-kata itu bahasa Arabnya jumlah. Jadi jangan kebalik nanti kalau aku bilang kalimah itu adalah artinya kata ya. Iya. Oke, sama domir. Tadi kata di bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada apa? Kalau masih ingat? Ada
Isem Isem, fi'il, sama sama harf. harf. Jadi ada kata isem